Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Rabu tanggal 16 bulan Dzulhijjah tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi maulahu, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab firman Allah Ta'ala surat Maryam ayat 51. Wadhkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyyan wa nadainahu min janibil turil ayman wa qarrabnahu najiya.
Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkur," dan sebutkanlah, ceritakanlah, fil kitab, di dalam Al-Quran, tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Innahu kana mukhlasan, sesungguhnya Musa alaihissalam adalah seorang yang ikhlas. Wa kana rasulan nabiyyah, dan dia seorang rasul dan juga seorang nabi. Ada bab ini dan bab seterusnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa alaihi salam adalah seorang nabi yang agung. Beliau afdal anbiya'i Bani Israil. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi dari Bani Israil yang paling mulia. Jadi Nabi Musa alaihissalam afdal anbiya'i Bani Israil, nabi dari kalangan Bani Israil. Yang paling mulia adalah Nabi Musa alaihissalam, dan beliau dari keturunan Nabi Yakub. Nabi Musa alaihissalam dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Namanya Musa ibnu Imran ibni Lahib ibni Azib ibni Lawi ibni Yakub alaihissalam. La ikhtilafa fi nasabihi, tidak ada perselisihan di dalam nasabnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Musa ibnu Imran ibni Lahib ibni Azib ibni Lawi ibni Yakub. Dan Yakub, ayahnya Nabi Yakub siapa namanya? Nabi siapa? Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Musa juga dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam melalui jalur Nabi Yakub dan Nabi Ishaq. Jadi Nabi Musa alaihi salam adalah seorang nabi dari Bani Israil. Bahkan beliau adalah afdal anbiya'i Bani Israil. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi dari Bani Israil yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun dan kepada penduduk Mesir. Dan Fir'aun adalah seorang raja yang zalim. Allah Ta'ala berfirman, Inna Fir'auna ala Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu sombong, congkak di muka bumi. Diriwayatkan atau disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir
dalam kitabnya bahwasannya di dalam ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini diriwayatkan secara turun-temurun bahwasannya ada seorang pemuda dari Bani Israel yang akan mengalahkan kerajaannya Fir'aun. Kemudian ini dipelajari oleh Bani Israel. Yatadarasunahu bainahum. Mereka mempelajari bahwasannya suatu saat nanti kerajaan Fir'aun akan jatuh di tangan pemuda dari Bani Israel. Setelah itu kisah ini atau pembicaraan ini diketahui oleh Fir'aun. Pembicaraan ini diketahui oleh Fir'aun. Kemudian Fir'aun marah, dan Fir'aun ingin memiliki rencana untuk membantai semua bayi-bayi yang lahir dari Bani Israel. Kemudian ditambahkan lagi, pada suatu malam Fir'aun mimpi melihat api yang membakar semua rumah penduduk Mesir, terutama dari keluarganya Fir'aun. Semuanya terbakar kecuali rumah Bani Israel tidak terbakar. Kemudian setelah bangun, Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihir dan dukun-dukun yang biasanya menasihati Fir'aun. Kemudian mereka berkata, "Hada ghulamun yuladu min haula yakunu kharabu Misra ala yadihi." Mereka berkata, "Hada ghulam." Yang dimaksud mimpimu adalah pemuda, akan munculnya pemuda kesatria yang di tangannya ala yadihi yakunu kharabu Misr, ini tumbangnya kerajaan Misr atau jatuhnya kerajaan Fir'aun melalui pemuda tersebut. Fa'amara biqatlil ghilman. Kemudian Fir'aun pun memerintahkan supaya bayi laki-laki dibunuh, disembelih hidup-hidup. Yutabbihuna abna'ahum, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi setiap bayi Bani Israel yang lahir didatangi oleh pasukannya Fir'aun atau tentara-tentaranya Fir'aun. Lalu bayi tersebut diambil dari orang tuanya dan disembelih, dibantai. Karena Fir'aun khawatir akan lahir dari Bani Israel seorang pemuda yang akan mengalahkan kekuasaannya serta kerajaannya. Kemudian peristiwa ini berjalan bertahun-tahun, sehingga pekerja-pekerja dari Bani Israel itu berkurang, sehingga menteri-menterinya Fir'aun mengusulkan kepada Fir'aun, "Wahai Fir'aun, jika engkau tetap melaksanakan
keputusanmu ini bahwasannya setiap bayi yang lahir di pantai maka tidak ada lagi pekerja-pekerja yang kita manfaatkan tenaganya dari Bani Israil, sehingga kita yang harus turun tangan mengurus pekerjaan kita, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang berat atau pekerjaan-pekerjaan yang kotor kita sendiri yang akan melakukannya, karena tidak ada lagi pekerja, tidak ada lagi yang diperbudak. Kemudian pada akhirnya mereka bersepakat, jadi pembantaiannya tidak sepanjang tahun, tetapi gantian, tidak sepanjang hari. Jadi pembantaian tahun ini terjadi pembantaian, tahun berikutnya tidak ada pembantaian. Disepakati pembantaiannya 1 tahun. Setiap bayi Bani Israil laki-laki yang lahir dibantai. Kemudian tahun berikutnya istirahat, supaya ada bayi-bayi dari Bani Israil yang lahir untuk diperbudak mereka, supaya dimanfaatkan tenaganya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat atau pekerjaan-pekerjaan yang dianggap kotor oleh mereka. Karena tidak mungkin keluarga kerajaan kok sampai menjadi kuli, katakan. Ini tidak mungkin. Jadi sehingga mereka tidak terima, sehingga mereka mengusulkan kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, kalau demikian terus menerus, niscaya kita suatu saat nanti yang akan menjadi kuli, kita yang menjadi tukang, kita yang menjadi yaitu tukang-tukang kebersihan dan seterusnya. Sehingga pembantaian dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, 1 tahun pembantaian, 1 tahun tidak ada pembantaian. Nabi Harun alaihissalam. Jadi Nabi Harun alaihissalam ini kira-kira adiknya Nabi Musa atau kakaknya? Hah? Gimana? Nabi Harun alaihissalam kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Harun alaihissalam lahir sebelum Nabi Musa alaihissalam. Beliau lahir di tahun aman. Jadi Nabi Harun alaihissalam lahir di tahun yang aman dari penyembelihan. Jadi Nabi Harun ini lahirnya di tahun yang aman, sehingga ibunya tidak mengkhawatirkannya. Kemudian adapun Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam lahir di tahun pembantaian. Nabi Musa alaihissalam lahir di tahun penyembelihan. Maka ibunya ini sangat mengkhawatirkan Nabi Musa alaihissalam. Ketika ibunya Nabi Musa melahirkan Nabi Musa yang masih kecil, ibunya ini cemas, antara takut, antara khawatir ketahuan. Bahkan ibunya Nabi Musa alaihissalam ingin membunuh anaknya sendiri supaya tidak dibantai oleh tentara-tentara Fir'aun. Dan ini terjadi di antara wanita-wanita Bani Israil. Karena tidak tega anaknya dibantai, maka anaknya lebih baik dibunuh sendiri. Dan ini bukan hampir, ibunya Nabi Musa ini was-was karena khawatir anaknya diketahui keberadaannya oleh tentaranya Fir'aun yang pada akhirnya akan disembelih. Maka di sini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, falamma wulida Musa auhallahu ila ummihi an ardihi. Ketika Nabi Musa alaihissalam dilahirkan,
Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam untuk menyusuinya. Jadi wahyu di sini artinya ilham. Para ulama menjelaskan wahyu kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam artinya ilham. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam supaya untuk menyusui anaknya. Fa idza khifti alaihi falqihi fil yam. Apabila engkau khawatir anakmu, maka anakmu letakkan di peti, kemudian buanglah ke sungai Nil. Qalu fakanat tuhdi. Ibunya Nabi Musa alaihissalam menyusui Nabi Musa. Fa idza khafat alaihi ja'alathu fit tabut wa alqathu fil bahr wa ja'alatil habla indaha. Apabila ibunya Nabi Musa alaihissalam khawatir, maka Nabi Musa ini diletakkan di peti. Kemudian petinya itu dikasih tali, sehingga petinya ini mengalir. Kemudian kalau kekhawatirannya hilang, kepingin melihat anaknya, ditarik lagi. Subhanallah. Jadi seperti itu. Fa idza khafat alaihi ja'alahu fi tabutin wa alqahu fil bahr wa ja'alatil habla indaha. Fa nasiyatil habla yawman. Jadi demikian setiap hari. Sehingga pada suatu hari ibunya Nabi Musa lupa. Jadi dia ini sebenarnya harus memegang tali terus, karena anaknya ini ada di peti, disembunyikan di peti, kemudian dialirkan ke sungai Nil yang deras. Kemudian kalau rindu dengan anak-anaknya ditarik untuk disusui. Demikian. Apabila khawatir letakkan di peti, kemudian diitukan lagi. Kemudian pada suatu hari nasiyatil habla yawman. Ibunya melupakan petinya, tidak diikat atau lupa dipegang, tidak diikat di tempat yang baik. Fajara bihi nilu hatta waqafa ala babi Fir'aun. Sehingga peti tersebut hanyut di sungai Nil sampai berhenti di depan istananya Fir'aun. Subhanallah. Jadi ibunya mengkhawatirkan anaknya. Kemudian anaknya diletakkan di peti. Ini disembunyikan maksudnya. Jadi kalau khawatir apabila ada orang yang datang, anaknya dilepaskan di sungai, di peti. Kalau kekhawatirannya sudah hilang, kira-kira dalam keadaan aman, tidak ada tentaranya Fir'aun, anaknya diambil, disusui, letakkan peti lagi. Kemudian pada suatu hari ibunya Nabi Musa melupakan talinya, tidak diikat seperti biasanya, sehingga anak yang dikhawatirkannya tadi petinya hanyut pas di depan istananya Fir'aun. Fa'asbahat fu'adu ummi Musa fariqa. Hatinya ibunya Nabi Musa ini kosong, hampir copot, tegang, takut, cemas, tidak memikirkan apa-apa kecuali memikirkan keadaan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian disebutkan di sini faltaqatul jawari fa'ahdaruhu inda imra'atihi. Kemudian peti tadi, kecil tadi, diambil oleh pelayan-pelayan istrinya Fir'aun. Siapa namanya istrinya Fir'aun?
Asia bintu Uzaim, Sayyidatu Nisa'i Ahli Jannah. Jadi peti tadi diambil oleh pelayan-pelayan istrinya Fir'aun. Fa'ahdaruhu inda imra'atihi. Jadi mereka pun membawa peti tersebut kepada istrinya Fir'aun. Fafatahat tabutu fara'atuhu fa'ajabaha. Ketika Asia membuka peti tersebut, dia langsung mengaguminya, langsung mencintai Nabi Musa alaihissalam. Kemudian datanglah para penyembelih dari pasukannya Fir'aun untuk mengambil bayi tersebut untuk disembelih, karena tahun itu adalah tahun penyembelihan. Fastawhabathu min Fir'aun. Kemudian Asia ini minta supaya anak ini tidak disembelih, dan Fir'aun menghibahkan anak tersebut kepada Asia. Allah Ta'ala berfirman, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu ainin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Allah Ta'ala berfirman, dan berkatalah istrinya Fir'aun kepada Fir'aun, jangan dibunuh, karena ketika itu sudah datang pasukan para penyembelih bayi, sudah datang untuk membunuh bayi ini, karena ini bayi Bani Israil. Istrinya berkata, la taqtulu qurratu ainin li walak, anak ini penyejuk hatiku dan hatimu, wahai Fir'aun. La taqtuluhu, jangan dibunuh, asa ayyan fa'al, semoga anak ini bermanfaat untuk kita suatu saat nanti. Aw nattakhidahu walada, atau kita angkat menjadi anak. Fir'aun ketika itu menjawab, amma anti na'am, amma ana fala, adapun engkau iya, penyejuk hatimu iya, adapun aku gak membutuhkannya. Jadi seseorang itu diijabahi oleh Allah sesuai dengan ucapannya. Fir'aun berkata, adapun anak ini menjadi penyejuk hatimu, na'am, adapun aku la fala. Nabi SAW bersabda mengomentari ucapannya Fir'aun. Nabi SAW bersabda mengomentari ucapannya Fir'aun, lau qala na'am la hadahu Allahu kama hada imra'atahu. Sekiranya Fir'aun mengucapkan iya, Allah akan memberi hidayah kepada Fir'aun sebagaimana Allah memberi hidayah kepada istrinya. Sekiranya Fir'aun mengatakan iya, anak ini penyejuk hatiku, jadi anak kita bagaimanapun jangan katakan apa-apa, jangan katakan ini penyejuk hatiku, seperti itu. Nabi SAW mengatakan, kalau Fir'aun sekiranya mengatakan iya, anak ini juga penyejuk hatiku, kata Nabi SAW, Allah akan memberi hidayah kepada Fir'aun sebagaimana Allah memberi hidayah kepada istri. Demikian, sehingga pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam selamat dari pembunuhan Fir'aun dan tentara-tentaranya. Ini yang pertama kali. Kemudian berita yang berikutnya, ketika Nabi Musa masih kecil, masih lucu-lucunya, bisa berjalan atau sudah lancar jalannya, tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam berada di istananya Fir'aun. Ketika itu Fir'aun bersama menteri-menterinya. Kemudian Nabi Musa mendatangi Fir'aun, menarik jenggotnya, kemudian menempelin kepalanya. Jadi Fir'aun tempelin Nabi Musa, jenggotnya ditarik,
Jenggotnya ditarik, Fir'aun jenggotnya ditarik, tampil ini. Anak ini, Nabi Musa ini diangkat tangannya. Fir'aun marah. Fir'aun bisa kegetan ini, bisa dikit-dikit ini. Menteri-menteri yang Fir'aun tambah panas ini. Tonton, saya cilik bisa menempelin kali itu. Masih kecil saja, bisa kayak ini yang akan suatu saat yang akan membunuh. Fir'aun memerintahkan, bunuh anak ini. Saya nggak salah apa-apa, tiba-tiba ditempelin gitu. Fir'aun memerintahkan supaya Nabi Musa dibunuh kedua kalinya. Kemudian datang lagi istrinya, berkata, wahai Fir'aun, jangan bunuh, la taqtuluhu, innahu shaghirun. Dia masih kecil, gak ngerti apa-apa. Mungkin dikira mau atau apa gitu. Dia gak ngerti apa-apa. Dia itu gak ngerti, tidak ada maksud. Kalau gak percaya, coba kita uji. Dikasih kue atau kasih kurma. Setelah itu Fir'aun nuruti lagi. Rayuan wanita itu sangat mau. Fir'aun pun yang bengis kayak gitu, dibilang istrinya untuk yang kedua kalinya nurut. Fir'aun berkata baik. Akhirnya dihadirkan makanan atau kue atau kurma dan barang. Kemudian Nabi Musa disuruh memilih. Nabi Musa ini masih kecil. Nabi Musa sebenarnya pilih makanan. Anak kecil ya tahu ini mau ini makanan. Tapi tangannya ditampel oleh malaikat Jibril sehingga Nabi Musa mengambil barang. Dan itulah yang menjadikan yaitu lidahnya atau lisannya Nabi Musa alaihissalam kurang fasih, sehingga jadikan ejekan oleh Fir'aun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Musa alaihissalam sehingga Nabi Musa menjadi kalimullah. Nabi Musa itu berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani. Ya Allah, lepaskanlah uqdatan, kesulitan yang ada di lisan, yafqahu qawli. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika itu ini disebabkan karena Nabi Musa makan bara. Ketika itu makan bara sehingga memberi efek dari ucapannya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Nabi Musa diejek oleh Fir'aun, pelat atau yang lainnya. Tadi Allah Subhanahu wa taala mengganti lisan yang fasih. Bahkan Nabi Musa alaihissalam adalah kalimullah, adalah nabi yang paling banyak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Jadi Nabi Musa alaihissalam selamat dari peristiwa pembunuhan Fir'aun dan tentaranya yang kedua kalinya. Wallahu taala alam. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam pada pertemuan berikutnya. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولولاة أمورنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi